Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah sedikit kita membahas tentang Ramadan, bulan puasa, bulan di mana Allah telah menuliskan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan ini. Tema kita adalah Ramadan, bulannya beribadah dan bulan beramal atau bulan bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini sering kita dengar dalam bacaan imam kita ketika salat, bahkan di televisi, di radio-radio kita dengar, di mana ayat yang sangat inti dalam kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hambanya yang beriman. Orang yang beriman tersebut adalah orang-orang yang sudah menyerahkan hatinya, anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam salatnya 5 waktu sehari semalam dia mengungkapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku dan seluruh ibadah yang kulakukan adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini sebuah ungkapan, sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan itu sangat tergantung kepada niat bagi orang yang beramal tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menulis sembahyang sunnah yang kita lakukan mendapatkan pahala sembahyang fardu. Sembahyang fardu yang kita lakukan Allah lipatkan gandanya menjadi 70 kali salat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha. Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang telah Allah tentukan di dalam setahun ini ada bonus-bonus, ada pemberian-pemberian, ada karunia-karunia yang Allah ingin hendak berikan kepada hambanya. Maka hendaknya kita menerima bonus-bonus tersebut, menggapai semua kelebihan-kelebihan. Hari ini tamu Allah yang sudah 11 bulan yang lalu kita tunggu, kemudian dalam penungguan yang panjang tersebut kita sudah mempersiapkan diri. Kenapa kita mempersiapkan diri? Karena tamu yang agung akan tiba, yang membawa sejuta nikmat, berkah, keagungan, pahala-pahala yang besar di dalamnya. Maka hari ini tamu tersebut sudah bersama kita. Tinggal kita hari ini menyia-nyiakan atau memberikan hidup kita, mati kita hanya kepada Allah, sebagaimana kita ungkapkan tadi, dengan adanya ataupun dengan bertemunya di bulan Ramadan kali ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan kepada kita hambanya di dalam bulan ini pengampunan. Sehingga Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan, siangnya berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, penuh pengharapan akan karunia Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Sama-sama kita ketahui, sebagai kita cucunya, anaknya Nabi Adam, manusia tidak mungkin luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan ditutupi semuanya dengan kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kebaikan yang telah Rasulullah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bulan Ramadan ini datang dan menghapus semua dosa, sehingga di akhir bulan Ramadan ini kita memperingati hari raya Idul Fitri, kembali fitrah. Bagi siapa Idul Fitri itu? Bagi orang yang sudah suci dirinya di dalam bulan Ramadan dengan ibadahnya, dengan amalannya. Dia sucikan dirinya dari segala noda. Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat, sehari 5 kali kita membersihkan diri dari noda. Noda zahir, kita basuh wajah kita dengan air wudu. Kemudian kita bersihkan hati kita daripada noda-noda sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari raya Idul Fitri kita benar-benar menjadi orang yang telah kembali suci, sebagaimana kita suci saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian bulan Ramadan ini bulan kita beramal, bekerja dengan tekun, dengan seksama. Bahkan kalau kita lihat sejarah Islam, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, sungguh Allah telah memenangkan kamu wahai Muhammad dan umatmu dengan peristiwa Badar Kubra, peristiwa besar, perang pertama dalam Islam, perang Badar, dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan kita untuk merasa lemah. Mungkin fisik kita bisa lemah, tapi semangat dan jiwa kita lebih kuat daripada bulan-bulan yang lain. Orang-orang mukmin di awal Islam dengan jumlahnya yang sangat sedikit, 300 orang mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy saat itu, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan tidak ada makanan dan minuman, dalam keadaan justru semangat yang ada di dalam jiwanya membakar, menjadikan sebuah pertempuran yang hebat, sehingga peristiwa tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullah. Kemudian bertakwalah kita kepada Allah. Umat-umat Bani Israel itu juga umat yang pernah Allah singgahkan kepada mereka berbagai juta nikmat dan karunia Allah. Ketika mereka meminta kepada nabinya supaya diturunkan makanan dari langit, Allah menurunkannya. Ketika umat Nabi Saleh meminta supaya ada seekor unta yang susunya diperas tidak habis-habis, Allah mengabulkannya. Ketika mereka menghadapi kejaran Fir'aun, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asaqal bahr, pukullah laut wahai Musa dengan tongkatmu. Kemudian terbelahlah laut. Kemudian Nabi Musa bersama dengan Bani Israel berjalan di tengah-tengahnya, terlepas daripada
tekanan orang-orang Fir'aun, pasukan Fir'aun, malah pasukan Fir'aun yang tenggelam saat itu. Namun apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang Bani Israel ini mendustai, mengingkari semua nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, di belakangnya Allah menyatakan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena sifat manusiawi kita, fitrah penciptaan kita, ketika kita ditimpa sebuah nikmat, musibah, hari itu kita mengeluh, kita meminta, kita berzikir. Namun ketika datangnya sebuah nikmat, kita lalai, kita lupa, kita hanyut dalam kenikmatan yang sesaat. Itulah sifat manusia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu kita ini mengajak kita lebih banyak kepada yang salah. Agama kitalah yang menuntun kita kemudian meninggalkan keinginan nafsu yang salah, mengajak kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, kalau kata nafsu, untuk apa kita harus menahan diri dari makan dan minum, badan kita menjadi lemah? Kemudian syariat mengatakan sebaliknya, dengan berpuasa tersebut ada hikmah-hikmah yang Allah janjikan. Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka engkau akan sehat. 1 tahun kita terus makan kuah belakang hana pri, kuah beli, kuahnya kuah bermacam kita makan. Kemudian dalam 1 bulan, itu pun tidak 24 jam, siangnya kita persembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berpuasa. Oleh karena itu, puasa yang hakikatnya yang Allah tuntut kepada kita, tidak hanya perut kita yang berpuasa, tapi pikiran kita juga menahan diri, mulut kita juga menahan diri dari yang tidak baik, mata kita juga menahan diri dari yang tidak baik, telinga kita membiasakan diri dari hal-hal yang tidak baik, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itulah hakikat puasa yang kemudian Allah janjikan di dalamnya, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita setelah berpuasa, kehidupan kita tidak berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, maka kita perlu menunggu puasa yang akan datang untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita belum sesungguhnya bertakwa. Kalau kita tidak membentengi diri daripada keinginan-keinginan yang salah, daripada ambisi-ambisi yang bukan hak kita, maka kita harus menunggu 11 bulan lagi setelah puasa ini untuk bisa mendapatkan karunia yang besar. Oleh karena itu, mari kita tajdid niat kita, mari kita perbaharui niat kita, mari kita jadikan bulan puasa ini bulan kita beribadah dengan sebaik-baik ibadah, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beramal dengan sebaik-baik amal. Fathul Makkah itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan. Ketika Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah dan mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Itu terjadinya di dalam bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan kita bulan Ramadan ini lemah semangat, tidak bersemangat. Boleh saja fisik kita mungkin ada sedikit ujian, tapi semangat kita, kalau kita melihat dalam ibadah haji, belum tentu kita yang muda, yang kuat,
dengan semangat kadang agak kurang, kita mampu melakukan rukun-rukun haji dengan sebaiknya, melainkan orang-orang yang bersemangat kadang walaupun usianya sudah uzur sekalipun, dengan semangatnya. Jadi kekuatan tenaga dalam itulah lebih kuat daripada tenaga luar. Itu semangat di antaranya, keyakinan. Maka ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmu pengetahuan yang dilihat mata, kemudian menghadirkan sebuah ilmu dari hasil penglihatan yang didengar, menjadikan sebuah ilmu setelah kita mendengar dari indera peraba. Indera kita yang lahir ini adalah objek untuk menangkap ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Tapi untuk masalah akidah, Allah tidak meminta yang zahir ini, yang batin. Keyakinan itu ada di dalam hati, karena disitulah yang sangat kuat. Ketika seseorang sudah yakin, maka segalanya bisa terjadi, ya. Kemudian bulan ini juga bulan kita memohon, memperbanyak doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita beramal, beribadah, kita berdoa. Karena di tengah-tengah ayat yang membicarakan tentang berpuasa, ada satu ayat Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, apabila umatmu bertanya kepadamu tentang Allah, katakanlah Allah sangat dekat dengan hambanya dan memperkenankan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Kalau ada doa kita yang masih tertunda, mungkin waktu dan kesempatannya yang belum tepat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan 3 kelompok manusia yang berdoa. Artinya apabila 3 keadaan manusia ini berdoa, maka doanya akan Allah istijabahkan, Allah kabulkan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, tidak mungkin Allah tolak doanya. Yang kedua, orang yang berpuasa, ia berdoa ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, disitulah tempat paling mustajabah doa. Yang ketiga adalah orang yang dianiaya, orang yang terzalimi, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Oleh karena itu, Islam tidak boleh dan sangat murka kepada orang yang berlaku menganiaya orang lain, menzalimi orang lain. Apapun bentuk penzaliman tidak diterima oleh Islam. Karena Islam ini hakikatnya adalah agama akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja seakan-akan tugas utama daripada Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau adalah sosok yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Sayyidah Aisyah suatu hari ditanya oleh sahabat-sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah ketika di dalam rumah tangganya? Kalau di luar kami mengetahuinya begitu hebat akhlak Rasulullah, kami ingin tahu juga bagaimana akhlaknya ketika bersama keluarganya. Maka Rasulullah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Sehingga Rasulullah sendiri dalam keluarga selalu berpesan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baikmu wahai laki-laki adalah laki-laki yang paling baik dengan keluarganya, sayang kepada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, apalagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli,
dan aku orang yang terbaik kepada keluarga. Jadi marilah sama-sama kita jadikan kesempatan bulan Ramadan, bulan puasa tahun ini dengan semangat yang kita miliki untuk beramal. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, artinya lebih dari tahun-tahun yang lalu, lebihnya dengan ibadah dan amalan-amalan yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu kita menyatakan dengan lisan kita, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan sungguh ibadahku, wa mahyaya, sungguh hidupku, wa mamati, dan sungguh matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sungguh itu kita amalkan dalam praktek kehidupan kita. Kita amalkan dalam sosial kita, dalam masyarakat kita. Masih banyak orang-orang hari ini yang perlu bantuan kita, sehingga kita harus dermawan. Dan Rasulullah itu mencontohkan kedermawannya lebih dermawan daripada angin yang bertiup sekalipun. Sehingga kedermawanan ataupun kebaikan kita dalam sosial kita mengantarkan kita dalam syurga. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat, man asbaha minkumul yawma sa'iman, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Kemudian Sayyidina Abu Bakar tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya berpuasa wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, man ada minkumul yawma maridan, siapa yang hari ini sempat menjenguk orang yang sedang sakit? Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kembali tunjuk tangan, ana ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kembali tunjuk tangan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, man syahada minkumul yawma janazatan, siapa yang sempat mengantar jenazah ke kubur kaum muslimin hari ini? Sayyidina Abu Bakar kembali tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, untuk ketiga kalinya. Kemudian Rasul bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang hari ini sempat memberi makan seorang fakir dan miskin? Kemudian Abu Bakar menunjuk tangannya untuk keempat kali, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, 4 hal ini dilakukan oleh seorang mukmin di dalam satu hari, wajabat lahu jannah, maka berhak mendapatkan tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada hari ini, tinggal 3 hal lagi. Kalau misalnya di dalam masyarakat ada terjadi, kan tak mau meninggal kok, bu sakit kan, tapi ada orang-orang bahagia ketika dijenguk dia dalam keadaan sakit. Ada keluarga yang bahagia ketika kita takziah, menghadiahkan sedikit doa, membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi pertanyaan dari seorang orang tua kita, ya, tahun yang lalu sakit dan tidak bisa berpuasa, dan kita ketahui hukumnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sakit atau dalam keadaan safar boleh berbuka. Allah memberikan rukhsah untuk berbuka, boleh berbuka, itu alasan syarak. Kemudian setelah bulan Ramadan sudah sehat, sampai Ramadan ini belum sempat qada, menggantikan. Sudah sempat menggantikan? Bahkan belum sehat. Selesai bulan Ramadan bahkan belum sehat. Sampai hari ini sudah jumpa dengan bulan Ramadan yang baru dan sudah sehat, sudah mampu berpuasa. Bagaimana puasa yang sudah ditinggalkan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, orang yang sakit ataupun dalam perjalanan, maka boleh berbuka puasa, tapi hendaknya ia menggantikan di hari yang lain. Para ulama mengatakan, artinya di hari yang lain mulai dari setelah bulan Ramadan
1 Syawal mungkin tidak disyariatkan berpuasa. 2 Syawal kita sudah boleh berpuasa menggantikan, itu pun kalau sehat. Kalau belum sehat, maka ilahnya masih ada, masih sama. Jangankan di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan saja kurang sehat, Allah tidak mewajibkan. Artinya boleh tidak menggantikan dulu. Ya. Kemudian berlalu 1 tahun, hari ini sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Apakah hari ini kita niat ganti bulan Ramadan yang lalu? Enggak perlu. Niat untuk bulan Ramadan tahun ini, nawaitu sauma ghadin an adai. Setelah nanti bulan Ramadan ini, baru ganti puasa yang terdahulu. Itu pun kalau sudah sehat. Ya. Perlu enggak membayar fidyah? Kalau misalnya kita sakit di dalam bulan Ramadan tahun ini, kemudian selesai setelah 1 Syawal tersebut, kita sudah sehat, tidak menggantikan puasa kita sampai bertemu dengan puasa yang tahun depannya, kemudian tahun depannya kita berpuasa. Setelah itu baru kita niat qada puasa yang tahun lalu yang tinggal, sudah diselingi oleh Ramadan yang baru. Maka saat itu para ulama mengatakan wajib baginya menggantikan puasa, mengqada puasa yang tinggal dan membayar fidyah. 1 hari sekali makan orang fakir 15.000, 10.000. Kita di Banda Aceh mungkin 15.000 bunai iya dalam. Itu kenapa? Karena kita sudah mengakhir-akhirkan, memperlambat-lambatkan kita menunaikan hak Allah. Tapi kalau permasalahan seperti Bapak, tidak dikatakan melambat-lambatkan hak Allah, karena setelah bulan Ramadan tahun lalu masih dalam keadaan belum sehat. Uzurnya masih ada, sebab untuk tidak berpuasanya masih ada. Ya, jadi setelah bulan Ramadan ini masih boleh diqada puasa yang tinggal bulan Ramadan yang tahun lalu dan tidak perlu membayar fidyah. Kecuali sakitnya memang sudah dipastikan oleh dokter tidak boleh berpuasa lagi karena ada penyakit yang kronis, maka saat itu tidak perlu menggantikan lagi dengan berpuasa ataupun qada puasa, cukup dengan menggantikan membayar fidyah. Setiap 1 hari puasa yang kita tinggalkan 1 mud. Mud itu sebuah takaran Arab untuk mengatakan sekali makan orang fakir. Itu bagi orang yang sakit. Jadi orang yang meninggalkan ataupun puasa, jadi ada ganjaran, ada ganjarannya. Kalau meninggalkan dalam keadaan sakit, maka hendaknya dia mengqadanya. Kalau sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, dia membayar fidyah saja. Begitu juga dengan dalam keadaan safar, bepergian. Safar yang bagaimana? Safar yang tujuannya bukan tujuan maksiat, kemudian safar yang para ulama mengatakan sudah lebih dari 16 farsakh atau lebih kurang 84 km lebih. Safar yang seperti itu boleh kita berbuka puasa. Ada masyakkah, ada lelah ataupun tidak lelah, karena keumumnya orang bepergian sejauh itu sudah ada kemungkinan lelahnya. Ya. Beda halnya dengan orang hamil, ibu-ibu yang hamil tidak berpuasa karena takut kesehatannya terganggu, tidak sanggup, maka dia wajib qada di hari yang lain setelah bulan puasa. Tapi kalau takut terhadap janinnya, terhadap bayinya di dalam kandungannya, maka perempuan ini wajib qada dan membayar fidyah.
Begitu juga dengan penjelasan orang yang hamil, orang yang menyusui. Kalau si ibu ini dia tidak berpuasa karena memang tidak sanggup pada dirinya, maka dia wajib qada saja di hari yang lain. Kalau dia sanggup tapi dia khawatir kepada bayinya tidak cukup ASInya, maka dia wajib qada dan membayar fidyah. Jadi itu hukum tentang orang-orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Itu pertanyaan. Oh ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bersama